Udah 2 minggu, gua pakai si Infinix Hot 60 Pro ini sebagai daily driver. Awalnya gua kira tuh HP ini cuman unggul di bodinya aja ya yang tipis. Karena kan bagian itulah yang dijual banget sama si Infinix. Tapi setelah gue cobain, ternyata di sektor-sektor lain HP ini juga cukup menarik nih. Oke, jadi selamat datang kembali di channel WeTech ID dengan gua William. Dan video kali ini gua pengen nge-review sekaligus sharing pengalaman gua selama pakai si Infinix Hot 60 Pro ini. Dimulai dari desain dan build quality nih, dimana ini adalah kelebihan si Infinix Hot 60 Pro. Punya desain backdoor yang gak norak, bobotnya ringan di 170 gram, terus ketebalannya itu cuman di 6,6 mm aja. Gua pribadi sih cukup suka ya dengan bodi HP ini, soalnya kan HP ini tipis dan gak berat juga. Jadi kalau dimasukin ke kantong, itu tuh enak aja gitu. Terus buat materialnya, ini tuh dari plastik, buat frame dan backdoornya. Tapi dari yang gua rasain, ini untuk build quality-nya udah lumayan oke ya. Gua coba tekan-tekan di bagian backdoor, ini tuh nggak ada yang kopong. Terus di bagian frame-nya juga bagus ya. Finishingnya di bagian port, itu tuh nggak ada yang tajam. Karena terakhir di Infinix GT30 Pro di unit gua ya terutama, itu tuh di bagian port Type-C-nya itu lumayan tajam. Jadi kayak kurang nyaman lah kalau kesentuh sama jari kita. Kemudian walaupun bodi HP ini tipis, tapi di bagian port kita masih bakal nemuin audio jack nih di HP ini. Kemudian untuk speakernya udah stereo, terus tersedia juga slot SD card, dan di bagian belakang ini udah ada sensor IR blasternya ya. Lanjut ke bagian layar. HP ini punya ukuran sebesar 6,78 inch, resolusinya di 1,5K, pakai panel AMOLED, refresh rate-nya di 144 Hz, punya peak brightness di 4500 nits, dan udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Buat harga segini sih spesifikasi layarnya udah cakep ya, walaupun ada yang janggal nih, kayak di resolusi layarnya. Yang waktu gua cek, ternyata layarnya itu cuma jalan di 1080p, dimana yang diklaim Infinix itu kan resolusinya di 1,5K. Dan buat refresh rate 144 Hz-nya, di sini gue juga nggak bisa jalanin di semua aplikasi ya. Cuma 3 aplikasi aja nih yang bisa jalanin ini. Tapi buat pengalaman pakainya ini tetap fine aja kok. Selama gue pakai kayak misalkan dipakai buat nonton, mata gue masih merasa ini udah cukup tajam lah buat kerapatannya. Terus dipakai buat scrolling juga udah smooth karena jalan di 120 Hz. Untuk responsivitas dipakai ngetik atau main game nggak ada masalah. Kemudian kalau dipakai di bawah terik matahari, layarnya itu juga masih cukup kelihatan. Terus udah support fingerprint di dalam layar juga nih yang cukup responsif. Dan kalau buat AOD-nya, di sini sih cuman bisa nyala beberapa detik aja ya, belum bisa yang nyala terus. Paling yang jadi catatan di bagian layar selama gua pakai HP ini tuh, terkadang gua ngerasa warna layar di HP ini tiba-tiba berubah gitu, jadi gonjreng banget warnanya. Padahal settingan yang gua pakai itu selalu di original ya, nggak pernah gua ubah-ubah. Misalkan kalau lagi buka aplikasi Shopee, tiba-tiba warna oranye tuh jadi oranye banget. Ini gua kurang tahu ya, mata gua yang salah atau emang ada bug nih di XOS-nya. Nah, dari pengalaman kalian, ada yang kayak gini juga gak? Kalau ada boleh tulis di komen ya. Kemudian kita lanjut ke bagian performa. Untuk chipset, HP ini menggunakan Helio G200 ya, jadi masih 4G. RAM yang digunakan itu satu varian aja sebesar 8GB, dan buat storage-nya ada dua varian nih, 128 atau 256 dengan UFS 2.2. Karena chipset ini masih mirip dengan Helio G99 ataupun G100, jadi mungkin udah bisa ketebak lah ya buat performanya bakal seperti apa. Di sini gue udah cobain jalanin Antutu versi 10, dia dapat di angka 460.000, dan untuk speed storage-nya gue coba tes dapat di angka 80 ribuan. Untuk penggunaan real life, di sini gue nggak menemukan masalah ya. Dipakai buat buka tutup aplikasi, pindah antar aplikasi, itu tuh masih lancar. Walau terkadang berasa lah jeda gitu. Kalau untuk suhu pemakaian non-gaming, itu kayak buat TikTokan, YouTubean, Instagram, WhatsApp, Facebook, itu tuh suhunya masih aman. Gua nggak pernah ngalamin suhu HP-nya tiba-tiba panas gitu, baik di ruangan AC maupun non-AC. Cukup adem lah buat HP setipis ini. Kemudian kalau dipakai buat main game, di sini gue udah cobain buat main eFootball, settingan standar 60 fps, suhunya itu dia bisa di atas 40 derajat, dan FPS-nya awal emang sempet di 60 fps. Cuman kalau udah nyentuh 40 derajat, kayaknya ini bakalan di lock di 45 fps aja ya. Terus gue ada main PUBG Mobile juga, settingannya smooth extreme. Di sini FPS-nya emang berasa sering drop lah, dan suhunya juga lumayan tinggi. Tapi masih cukup nyaman kalau kalian mau main PUBG di HP ini. Secara sentuhan layarnya udah responsif, dan buat gyronya nggak delay karena udah pakai gyro hardware. Lanjut buat Mobile Legends, akhirnya sekarang udah bisa jalan di 90 fps ya. Kalau Hot 60 Pro kalian masih mentok di 60 fps aja, kalian coba diinstal ulang aja aplikasi Mobile Legends-nya. Harusnya nanti bakalan kebuka kok 90 fps-nya. Dan kalau main di settingan grafik ultra 90 fps, itu fps-nya kurang stabil. Kalau war pasti bakalan berasa drop deh.
Terus buat suhunya gua main di ruangan non AC 1 match, HP ini udah nyentuh di 42-an derajat. Awalnya gua kira tuh bakalan panas main di HP setipis ini, ternyata nggak sepanas itu kok. Lanjut ke bagian kamera. Buat kamera belakang ini kelihatannya ada 3 kamera ya, tapi sebenarnya itu cuma ada satu lensa aja nih. Kamera utama sebesar 50 megapiksel. Dan untuk kamera depannya di sini resolusinya 13 megapiksel. Untuk hasil foto di siang hari ini oke aja sih hasilnya. Tapi masih cukup oke lah kalau kalian mau pakai buat posting ke sosial media. Warnanya tuh nggak dibikin lebay dari aslinya. Dynamic range-nya udah cukup luas dan juga detailnya di sini udah cukup tajam. Ini juga berlaku buat kamera depannya nih. Kalau di kondisi low light, hasilnya udah jelas menurun ya. Noise-nya lumayan banyak, warnanya juga kadang nggak sesuai nih sama kondisi aslinya. Dan karena nggak ada OIS di kameranya, jadi kalau kita pakai night mode, tangan kita tuh harus stabil banget biar dapetin hasil yang maksimal. Karena kalau kita gerak dikit aja, itu bakalan blur. Terus buat perekaman video, kamera depan dan kamera belakang itu maksimal perekamannya di 2K 30fps. Tapi sayangnya, kalau kalian rekam di resolusi itu, kalian nggak bisa aktifin fitur stabilisasinya. Jadi kalau kalian pengen hasil yang lebih stabil, kalian pilih resolusi 1080p 30fps aja ya. Dan secara kualitas sih ini masih mirip dengan fotonya. Kalau di cahaya terang itu udah cukup oke, paling dynamic range-nya aja emang sedikit lebih sempit dibandingin hasil fotonya. Lanjut ke bagian software. Di bagian software ini Infinix Hot 60 Pro cukup mengejutkan nih, karena ini adalah seri Hot pertama yang dapetin support update Android sampai 3 tahun ke depan. Buat sekarang kan jalan di XOS 15 dengan Android 15. Berarti HP ini tuh bakalan dapat update sampai Android 18. Buat pengalaman gua dengan XOS 15 ini, ya masih mirip-mirip lah kayak pakai HP Infinix lainnya. Paling di sini gua ada nemuin 2 bug nih. Yang pertama itu di notifikasi yang delay ya, atau telat masuknya. Yang kedua, gua nggak tahu ini bug atau cuma di device gua aja yang ngalamin. Jadi kadang tuh suara HP di speaker ini kayak ngilang gitu. Misalkan gue lagi nonton podcast atau nonton video lah, pasti ntar ada aja nih 1 detik video yang suaranya hilang. Kalian ada yang gini juga gak sih? Coba tulis di komen ya kalau ada. Paling itu aja sih bug yang gue rasain di Hot 60 Pro ya, sama yang di bagian layar tadi. Sisanya udah cukup menyenangkan lah buat pengalamannya. Tampilannya lebih fresh, animasinya smooth, nggak ada iklan, terus kustomisasi home screen-nya juga cukup menyenangkan nih. Contoh simpelnya tuh di bentuk folder app, kita bisa ubah bentuknya kayak gini. Apalagi fiturnya di sini cukup banyak ya. Ada dynamic bar, smart panel, split screen, bahkan AI juga ada nih di HP ini. Cuman yang sering gue pakai itu tuh kayak object eraser, AI extender, dan sudah pasti circle to search ya. Sisanya itu gue jarang pakai. Tapi kalau kalian butuh, Infinix tuh udah sediain. Bahkan ini yang bukan HP gaming aja, kalian tuh tetap dapetin fitur bypass charging. Oh iya, ada juga nih satu fitur tambahan di HP ini, yaitu One Tap Button. Ini tuh fitur buat Hot 60 Pro ini ya, karena ada satu tombol tambahan di bawah tombol power. Fungsinya baru 2 sih, yaitu dengan cara ditekan buat aktifin AI, dan 2 kali klik buat jalanin shortcut-shortcut yang ada di sini. Kalau gue itu setting 2 kali klik ini buat nyalain flash ya, jadi kalau gue mau nyalain flash tinggal klik 2 kali aja kayak gini. Lanjut ke bagian baterai. Buat kapasitasnya ada di 5160 mAh. Untuk daya tahannya selama gue pakai sih biasa aja nih. Nggak yang awet banget, tapi nggak yang boros juga. Gue cukup memaklumi, mengingat bodi HP ini itu tipis. Kalau dipakai buat daily non-gaming itu pasti bisa seharian baterainya. Tapi kalau kalian ada pakai buat main game, dari pengalaman gue sekitar jam 8 malam lah, kita udah harus ngecas lagi. Dan buat waktu ngecasnya di sini juga nggak lama. Kurang dari 1 jam kok dari lowbat sampai penuh, pakai chargeran yang kita dapetin di box bawaan. Jadi HP ini cukup menarik ya buat di kelasnya. Selain bodinya tipis, di sektor lain juga nggak mengecewakan. Performanya masih tergolong kencang di kelas harganya, layarnya juga udah cukup cakep, dan kita dapetin update software yang panjang nih di 3 tahun. Walaupun kalau buat baterai dan kamera, dari yang gue cobain sih itu hasilnya biasa aja. Tapi mengingat ini HP yang harganya 2 jutaan kecil, gue jadi bisa memaklumkan sih.
Ya pada intinya sih gue tetap ngerekomendasiin HP ini ya buat kalian yang mau beli. Paling ada catatan-catatan kecil dari gue ya selama pakai HP ini, yaitu casing bawaannya itu tuh susah banget buat dilepas. Bahkan banyak juga yang casing bawaannya itu sampai pecah di bagian pojoknya karena saking susahnya lah buat ngelepasin si casing HP ini. Dan karena HP ini masih baru, jadi kita masih rada susah lah buat nyari aksesorisnya. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat.